nama saya Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan transaksi perusahaan jasa ke dalam Mayop. Nah, untuk kasusnya sendiri kita akan menggunakan kasus di video sebelumnya, yaitu kasus Laris Money Service. Untuk perusahaan jasa kita cukup menggunakan satu jurnal, yaitu jurnal umum. Untuk penerimaan kas ataupun penerimaan setoran modal kita akan memasukkannya langsung ke dalam jurnal umum. Untuk jurnal penyesuaian kita juga akan memasukkannya pada jurnal umum. Nah, tidak lama-lama, kita langsung saja ke tutorial berikut ini. Nah, langsung saja karena kemarin kita telah membuat account listnya, kita akan membuka filenya yang kemarin. Dengan cara klik open, kita buka filenya. Nah, di sini kita kemarin sudah membuat account listnya. Nah, di video kali ini kita akan menginput jurnalnya ke dalam jurnal umum karena ini adalah perusahaan jasa. Kita close. Kita akan menginputnya di record journal entry yang tertera di sini. Langsung saja kita klik. Nah, di sini tampilan di sini ada teks input. Jika ada teksnya, maka kita bisa mencekluknya di sini, tapi karena ini tidak ada, maka kita hilangkan. Di sini ada general journal, ini untuk membuat nomor jurnalnya, ada tanggal dan juga untuk memo. Nah, di sini nanti yang akan kita masukkan account name-nya dan juga untuk debit dan kreditnya. Nah, di tampilan Mayop ini nanti akan langsung ditotalkan di bawah sini untuk total debit dan out of balance-nya. Jadi nanti misal kalau tidak balance, di sini langsung tertera berapakah yang seharusnya dicantumkan di saldo itu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat number-nya. Kita urutkan saja di sini. Jadi, akan dibuat 01 untuk transaksi pertama. Untuk transaksinya sendiri, pada tanggal 1 Juli 2003, memindahkan sejumlah dana sebesar 5 juta rupiah dari rekening pribadi atau Bank Mandiri Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Transaksi ini dianggap sebagai setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan. Oke. Untuk tanggalnya kita masukkan terlebih dahulu. Di situ tertera tanggal 1 Juli 2003 dengan memo setoran awal modal. Nah, karena di sini tadi disetor ke Bank Bogor, maka debitnya akan dimasukkan Bank Bogor. Bank Bogor, kita bisa klik use account. Nah, di sini tertera debitnya, kita akan mengisinya sejumlah nominal tadi, yaitu 5 juta rupiah. Untuk kreditnya, yaitu modal Pak Kemis, kita isikan bagian kolom kredit, jangan kolom debit. Nah, untuk kolom kreditnya kita bisa klik tab ataupun klik 2 kali. Kalau klik tab langsung sesuai nominalnya dengan yang di atasnya. Nah, setelah itu kita bisa klik enter. Setelah seperti ini kita bisa record. Oke, transaksi selanjutnya yaitu membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga 150.000 dengan pembayaran cek Bank Bogor. Nah, kita masukkan nomornya dulu, yaitu 02. Untuk transaksi kedua, untuk tanggalnya masih sama, 1 Juli 2003. Untuk memonya kita ganti, yaitu membayar sewa toko. Nah, di sini untuk akunnya yaitu beban sewa toko karena ini untuk 1 bulan, jadi kita anggap sebagai beban dengan nomor 6. Kita cari beban sewa toko, kita use account untuk nominalnya yaitu 150. Untuk kreditnya yaitu Bank Bogor. Transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2003, membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 240.000
dengan mengeluarkan cek Bank Bogor asuransi di PT Kebangkitan Jaya. Oke, kita beri nomor terlebih dahulu yaitu 03. Untuk tanggalnya masih sama. Untuk memonya kita masukkan yaitu membayar premi asuransi PT Kebangkitan Bangsa. Nah, untuk akunnya kita cari yaitu asuransi dibayar di muka sebesar Rp240.000, kreditnya Bank Bogor. Nah, kita klik record. Selanjutnya, transaksi yang selanjutnya yaitu 04. Pada tanggal 2 Juli 2003, membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga Rp2.800.000. Harga tersebut telah dibayar dengan uang muka Bank Bogor sebesar Rp200.000, sisanya dianggap sebagai hutang jangka panjang karena akan diangsur setiap 2 bulan sekali dengan angsuran Rp200.000 per 2 bulan. Nah, cicilan akan dimulai pada bulan Agustus. Oke, untuk tanggalnya kita ganti terlebih dahulu. Tanggal 2 Juli dengan memo pembelian peralatan servis PT Marwan. Kita pilih akunnya, yaitu peralatan servis sejumlah Rp2.800.000. Untuk kreditnya, karena tadi dibayar uang muka sebesar Rp200.000, maka kita klik Bank Bogor, diganti nominalnya Rp200.000. Nah, di sini kan belum balance. Nah, di sini nanti akan tertera out of balance-nya, bahwasanya akan terjadi selisih sebesar Rp2.600.000. Nah, karena kita belum memasukkan akun hutangnya ya, kita cari untuk akun hutangnya, yaitu hutang PT Marwan sebesar Rp2.600.000. Kita klik. Nah, setelah balance, nanti di sini akan out of balance-nya akan 0. Berarti penginputan kita itu sudah benar. Seperti itu. Lalu kita klik record, jangan lupa. Oke, selanjutnya transaksi yang selanjutnya yaitu 05. Di sini, pada tanggal 5 Juli 2003, membeli peralatan dari PT Robek secara kredit sebesar Rp275.000. Kita ganti terlebih dahulu untuk tanggalnya. Tanggal 5 Juli, membeli peralatan. Nah, untuk memonya kita bisa ketikkan yaitu pembelian peralatan servis pembelian perlengkapan PT Robek. Pembelian perlengkapan PT Robek. Nah, di sini akunnya yaitu perlengkapan reparasi sebesar Rp275.000 kepada hutang PT Robek. Kepala akun 2, kita cari hutang. Nah, di sini kita enter. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita klik record. Selanjutnya, transaksi yang ke-6. Kita beri terlebih dahulu. Transaksi yang ke-6 yaitu pada tanggal 6 Juli 2003, mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai sebesar Rp1 juta. Nah, kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya. Tanggal 6 bulan 7
2003. Untuk memonya yaitu pengambilan uang tunai. Untuk akunnya, karena mengambil uang tunai yang bertambah adalah kas, kita klik terlebih dahulu kas sebesar 1 juta rupiah. Untuk kreditnya yaitu Bank Bogor sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita klik enter, kita record. Transaksi yang selanjutnya, yang ke-6. Ke-7. Pada tanggal 8 Juli 2003 memasang iklan pada koran lokal sebesar 40.000 dibayar tunai dengan kas di tangan. Oke, untuk memonya kita ganti terlebih dahulu untuk tanggalnya. Untuk memonya kita memasukkan yaitu pemasangan iklan pada koran lokal. Pemasangan iklan pada koran lokal. Nah, untuk akunnya sendiri yaitu kita akan mendebit beban iklan total akun 6 sebesar Rp40.000. Karena tadi dibayar tunai, maka kredit kita akan memberikan yaitu kas tunai. Nah, di sini kita enter lalu kita record. Selanjutnya transaksi yang ke-8. Pada tanggal 15 Juli, memperoleh pendapatan hasil servis televisi 2 minggu tunai sebesar 750 dan memperoleh pendapatan hasil servis tape 2 minggu tunai sebesar 300.000. Nah, di sini memonya kita bisa tuliskan yaitu penerimaan pendapatan. Untuk akunnya, karena penerimaan tunai, maka kita akan mendebit kas tunai sebesar 1.050.000. Nah, untuk kreditnya, di situ ada pendapatan servis televisi sebesar 750 dan juga pendapatan servis tape sebesar 300.000. Lalu kita klik record. Transaksi yang selanjutnya kita beri 09. Setor ke Bank Bogor tunai sebesar 500.000 pada tanggal 17 Juli 2003. Nah, kita ganti terlebih dahulu untuk tanggalnya 17 Juli. Lalu kita masukkan memonya yaitu penyetoran uang ke bank. Selanjutnya akunnya kita akan menambah Bank Bogor untuk debitnya sebesar 500.000 dan kreditnya yaitu kas tunai sebesar 500.000. Lalu kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-10. Pada tanggal 21 Juli 2003, membayar jumlah utang dari PT Robek tunai sebesar 150. Kita ganti terlebih dahulu untuk tanggalnya, yaitu tanggal 21 Juli, dengan memo pembayaran hutang PT Robek. Untuk debitnya, kita akan mendebit hutang PT Robek sebesar 150 dan mengkredit kas tunai karena dibayar dengan kas tunai sebesar 150. Lalu kita klik record.
Selanjutnya, untuk transaksi yang ke-11, kita beri nomornya terlebih dahulu, yaitu 11. Pada tanggal 25 Juli 2003, membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Nah, karena di sini tidak dijelaskan untuk metodenya, maka kita anggap saja yaitu menggunakan kas tunai. Kita ganti terlebih dahulu untuk tanggalnya, yaitu tanggal 25 Juli. Untuk memonya, yaitu pembayaran gaji karyawan. Nah, untuk debitnya, kita akan mendebit beban gaji karyawan sebesar 300.000 dan akan mengkredit kas tunai sebesar 300.000. Kita klik record. Transaksi yang ke-12. Pada tanggal 31 Juli 2003, tagihan kepada Sugiwan karena servis televisi telah selesai sebesar 450. Nah, karena ini baru berupa tagihan dan belum dibayar, maka kita akan menganggapnya sebagai piutang. Kita beri memonya yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Kita debit piutang Sugiwan sebesar 450 dan kita akan mengkredit yaitu pendapatan televisi, pendapatan servis televisi sebesar 450. Nah, kita record. Nah, itu tadi transaksi-transaksi untuk jurnal umumnya. Nah, di sini ada penyesuaian selama bulan Juli 2003, kita akan masukkan. Untuk generalnya kita ganti P. Untuk penyesuaian 01, tanggalnya 31, memonya yang pertama adalah asuransi 1 bulan telah jatuh tempo atau kadaluarsa. Nah, di sini kita akan menyesuaikan asuransi. Kita tulis yaitu penyesuaian asuransi yang telah jatuh tempo. Kita akan mendebitnya yaitu beban asuransi sebesar yang telah jatuh tempo adalah 20.000 dan akan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 20.000. Lalu kita klik record. Selanjutnya yaitu P02, tanggalnya sama. Di sini tertera sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai yaitu 105 atau 105.000. Nah, berarti kita akan menyesuaikan penyesuaian perlengkapan. Kita tulis terlebih dahulu yaitu beban perlengkapan sebesar 170 dan kita akan mengkredit perlengkapan sebesar 170. Kenapa didapat 170? Karena itu adalah selisihnya, yaitu perlengkapan persediaan awal dan juga persediaan akhir. Nah, kita mendapatkan selisih bahwasanya yang telah menjadi beban itu adalah 170. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya, penyesuaian yang ketiga, P03, taksiran penyusutan peralatan servis sebesar 40.000 per bulan. Nah, di sini kita akan menyesuaikan peralatan, penyesuaian peralatan. Untuk debitnya, kita akan mendebit yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 40.000 dan kita akan mengkreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan.
sebesar 40.000 kalau kita klik record. Nah, ini penyusutan yang terakhir yaitu P04. Pendapatan bunga Bank Bogor sebesar 15.000, pajak bunga 15%, dan biaya administrasi Bank Bogor sebesar 5.000. Di sini kita akan menyesuaikan penyesuaian rekening Bank Bogor. Nah, kita debit yaitu biaya bunga. Di sini masuknya biaya lain-lain, biaya bunga sebesar 5.000 dan biaya pajak juga masuk biaya lain-lain. 15% dari pendapatan bunga yaitu 2.250. Lalu selisihnya kita masukkan ke rekening Bank Bogor. Dan juga pendapatan bunga. Kita kreditkan 15.000. Nah, di sini selisihnya masuk ke 7.700 untuk ke rekening Bank Bogor. Nah, di sini telah selesai semua untuk memasukkan semua transaksi ke dalam jurnalnya. Untuk mengeceknya, kita bisa buka ke Transaction Journal. Nah, di sini akan ada pelaporan jurnal-jurnal atau transaksi yang sudah dimasukkan ke dalam jurnal. Karena kita perusahaan jasa, maka kita akan memasukkan cuma ke General Ledger atau General Journalnya aja. Untuk mengeceknya, kita bisa menyesuaikan tanggalnya. Kita mau melihatnya dari tanggal 1 bulan 7, karena tadi kita transaksinya bulan 7, 2003. Sampai ke tanggal 31, bulan 7, 2003. Nah, setelah selesai kita klik enter. Nah, di sini disajikan transaksi yang telah kita record tadi. Nah, seperti itu untuk cara-cara memasukkan transaksi di kasus PT Bapak Kemis, yaitu Laris Manis, ke dalam Mayop. Terima kasih. Nah, berikut tadi merupakan tutorial cara memasukkan transaksi perusahaan jasa ke dalam Mayop. Mudah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you.